Penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI tadi dan ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong dikatakan dituduh banyak pihak juga bahwa penangkapan aktivis ini untuk membungkam kritik. Namun pemerintah seperti tadi kita dengar menegaskan penangkapan oleh polisi ini murni penindakan kriminal dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan membahas kontroversi ini bersama Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pak Benny Mamoto, dan juga ada anggota Komisi 3 DPR RI, Masinton Pasaribu. Dan nanti kita juga akan menanti kehadiran dari Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, yang juga sudah terjadwal untuk hadir bersama kita pada pagi hari ini, namun masih ada kesulitan untuk bisa menyambungkan dengan studio pada pagi hari ini. Saya sapa dulu Pak Benny, selamat pagi. Pak Masinton, selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau langsung ke Bang Masinton nih, Bang Masinton. Ini tampaknya memang pemerintah lagi-lagi mendapatkan tuduhan bahwa tidak bisa mendengarkan kritik. Ini kalau kita lihat dari penangkapan aktivis kami, ini seperti menambahi sejumlah aktivis lain yang sebelumnya beberapa bulan lalu juga kita mendengar bagaimana penangkapan Dandi Laksono pada waktu itu. Satu lagi adalah mantan wartawan juga yang ditangkap, Ananda Badudu juga, dan itu juga sempat ramai. Sekarang ada aktivis lain, walaupun tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya, tapi dianggap ini adalah orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Apakah pemerintah juga sebenarnya gerah melihat banyaknya suara-suara seperti ini sebenarnya, Bang Masinton? Ya, terima kasih Bung Timothy. Jadi yang saya sampaikan, saya luruskan dulu nih. Kebetulan saya sedang penugasan di Komisi 11 sekarang. Oh, Komisi 11 sekarang, Bang Masinton, siap. Iya. Untuk kedepannya kita akan ingat itu, Komisi 11. Iya, siap. Nah, jadi kalau saya menyampaikan, saya berpatokan pada penyampaian pendapat, kritik, ya, hak-hak lainnya, ya, hak sosial politik masyarakat itu dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan kita. Nah, adapun penangkapan teman-teman aktivis yang kritis atau segala macam, ya, menurut saya itu dalam ranah, harus ditempatkan dalam ranah penegakan hukum. Nah, kalau kita bicara dalam ranah penegakan hukum, saya tetap berasumsi pada ajas praduga tak bersalah, gitu ya, sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap yang menyatakan yang ditangkap tersebut bersalah, gitu ya. Jadi umpama penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Jumhur Hidayat, Saudara Saganda Nainggolan dan kawan-kawan yang tetap kita berpatokan pada ajas praduga tak bersalah. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa kita juga agar penegakan hukumnya juga bisa benar-benar berlaku adil, gitu ya. Adil dalam arti semua warga negara harus diperlakukan sama. Namun saya melihat mencatat ya beberapa yang seperti kemarin yang ditayangkan oleh Mabes Polri. Menurut saya dalam ini saya ya sebagai saya juga pernah jadi aktivis atau segala macam, berada dalam posisi itu, saya melihat begini, ini kan ada hal yang berbeda ya. Ini bukan kriminal murni, bukan, tidak bisa disamakan dengan kriminal lainnya. Okay. Ini kan karena masalah pendapat, ya, sikap politik, ya, pada saat ini berseberangan dengan pemerintah. Nah, sampai diborgol apa segala macam. Yeah. Menurut saya juga itu nggak harus seperti itulah diperlakukan, gitu ya. Apapun dasarnya karena perbedaan sikap dan pendapat tadi. Bung Karno pernah beberapa kali ditahan, dibuang, diasingkan oleh Belanda. Tetapi Bung Karno pada masa penahanan dan pengasingannya diberikan keleluasaan oleh kolonial Belanda pada saat itu, meskipun beliau ditahan, disuplai buku, disuplai artikel-artikel, sehingga beliau selalu update dari penjara, gitu ya. Perkembangan bukan hanya perkembangan politik di Indonesia, tapi perkembangan politik internasional.
Bang Masinton, kalau Nah, tadi Anda mengatakan bahwa Anda bisa melihat bahwa memang ada permasalahan di sini, yaitu masalah pendapat sebenarnya yang berbeda dengan pemerintah tadi, ada sikap politik yang berbeda. Berarti memang Anda melihat ada unsur politisnya penangkapan ini, tidak hanya berdasarkan hukum saja, melihat ada kerawanan itu entah penghasutan atau penyebaran hoax. Anda melihatnya begitu? kalau saya tidak. Kalau polisi kan bertindak berdasarkan hukum, ya, Hmm. bukan berdasarkan politik. Nah tentu kepolisian memiliki dasar-dasar hukum ya yang diatur dalam KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Nah jadi kalau saya melihat ya polisi dalam melakukan tugasnya itu dalam ranah penegakan hukum, bukan dalam ranah politiknya. Nah yang saya sampaikan tadi adalah menurut saya ya, hemat saya tidak perlu juga harus diperlakukan seperti kriminal umum lainnya. Mereka bukan koruptor, mereka bukan pelaku-pelaku kriminal umum. Hmm. Mereka dikenakan pasal kriminal, tetapi bukan karena mereka melakukan tindakan kriminal yang bisa sama seperti yang tadi saya katakan kriminal umum tadi ya, pencurian atau perampokan, pemerkosaan atau dan lain-lain. Jadi pada saat ditampilkan seperti yang kami tampilkan saat ini kan bagaimana mereka Ya itu ditunjukkan kan oleh kepolisian. Menurut Anda ini yang kurang tepat seharusnya? iya, menurut saya nggak perlu harus diborgol-borgol begitulah. Seperti Oke. itu ya, Oke. teman-teman itu. Baik, saya ke Pak Beni. Pak Beni, kalau kita melihat seperti kata Bang Masinton tadi, tentu saja polisi harus berpegang pada dasar hukum saja begitu. Sementara untuk penangkapan aktivis ini kan mungkin kita masih agak banyak daerah yang masih belum jelas, masih blur karena ini juga menggunakan informasi dari data intelijen karena ada peretasan dan lain-lain begitu. Sebenarnya harus sejelas apa informasi intelijen ini juga ditujukan kepada publik karena kalau tidak terungkap semua juga akhirnya hanya akan menjadi asumsi, Pak Beni. Ya, terima kasih. Jadi pertama saya akan memulai begini. Siapapun yang mengajak, menggerakkan orang untuk berdemo, berunjuk rasa, di satu sisi memang itu hak dari masyarakat. Tetapi dalam kondisi COVID-19 yang sangat serius ini, yang terus bertambah, di mana sudah ada protokol kesehatan, maka demo tersebut akan menimbulkan dampak serius. Pertama, dampak kesehatan bagi para pendemo. Dampak keselamatan kepada para pendemo ketika nanti sudah terkena COVID. Bisa dibayangkan bahwa yang mengajak, menggerakkan, dan mungkin membiayai itu di rumah dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, sehingga kecil kemungkinan dia terkena COVID. Oke. Marilah kita bayangkan kondisi itu. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks penyidikan, Polri sudah berpengalaman dari sekian kali agenda demokrasi, apakah itu pilpres, ada pilkada dan sebagainya. Polri kemudian punya pengalaman, punya pola-pola tentang bagaimana menggerakkan massa, bagaimana melakukan anarkis. Seperti contoh, pada waktu yang lalu itu saya kaget melihat data yang ditangkap di tes jurinya ratusan yang positif narkoba. Ini tentunya kan pasti dirancang. Karena orang yang memakai narkoba, dia akan berpikir, bersikap, bertindak yang tidak normal. Nekat, berani lebih melawan petugas dan sebagainya. Nah, ini menjadi catatan tersendiri. Dalam konteks penyidikan, sebetulnya mudah sekali di era digital sekarang. Ketika satu demonstran ditangkap, HP-nya dibuka. Ya. Isinya apa? Satu, ajakan. Dari mana? Terus ditelusuri secara bertangga, ya semua yang menyebarkan, jalur jaringan yang menyebarkan dengan mudah dibaca. Ketika dari rekeningnya dibuka,
juga akan kelihatan dari mana Berdananya. duitnya. Jadi menurut saya kita tidak usah bicara siapa, kelompok apa, tapi polisi dengan cara profesional menyidik dengan tahapan itu dengan mudah. Barulah kemudian ketika ada penangkapan, oh ternyata ini adalah itu, oh ini adalah itu, kita nggak perlu penting. Yang penting unsur pidana terpenuhi, dan ingat penyidikan kasus-kasus ITE jauh lebih mudah. Kenapa? Bukti digital, kita hadirkan saksi ahli, IT, ahli bahasa, sudah. Dibandingkan kasus-kasus konvensional. Jadi di satu sisi dampak dari ajakan, provokasi, hoax itu serius. Tetapi dalam konteks penyidikannya justru akan dimudahkan karena kita tentunya dengan jejak digital, dengan bukti-bukti yang ada di handphone itu, dengan mudah kita mengidentifikasi ini siapa dia dan sebagainya. Tapi apakah akan langsung jelas juga apakah berupa ajakan, hasutan, mobilisasi, atau sekadar membagikan informasi, menyampaikan opini begitu? Tidakkah ini juga menjadi area yang akhirnya hanya akan menjadi perdebatan dan tidak bisa hitam dan putih begitu? Oh ini, maksud saya kalau ada transfer dana jelas begitu. Tapi kalau tidak ada transfer dana tapi pernah menyebutkan ajakan, tapi tidak pernah memobilisasi juga, tapi ternyata ada yang datang. Jadi area abu-abunya kan tidakkah ini juga menjadi sulit juga untuk ditentukan? Ya, jadi begini. Yang pertama, kalangan terpelajar tentunya bisa mengedukasi publik. Ketika tidak sependapat, tidak setuju dengan undang-undang Cipta Kerja, ada jalur menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada penangkapan, penahanan yang dianggap itu tidak sesuai ketentuan KUHAP, ada jalur pra-peradilan. Ini edukasi publik. Ketika ini tidak dilakukan, tetapi justru mengandalkan tekanan massa, menimbulkan dampak keselamatan dengan mengorbankan rakyat. Ini masalahnya menjadi lain. Nah nanti dalam konteks bahasa, apakah itu masuk ajakan provokasi, ahli akan menjelaskan tentang itu. Kita bayangkan saja, seseorang yang pendidikannya tinggi, itu dengan mudah dia akan membaca satu pesan. Layak nggak ini saya teruskan? Perlukah saya cross-check dulu? Apa dampak dari pesan itu? Kalau orang yang berpendidikan itu bisa menilai. Dan kemudian dia kalau tidak punya niat tertentu, dia nggak akan riset. Nah, ketika kita ingin mengkorek, ketika memeriksa, mohon maaf, saya dulu tukang periksa sih. Jadi ketika kita akan mengkorek lebih jauh tentang motif, itu dengan mudah pertanyaan kita. Anda terima dari siapa, sudah konfirmasi belum kebenarannya, kemudian Anda sadar nggak bahwa ini akan berdampak memprovokasi di tengah masyarakat yang sedang kondisinya susah. Pengangguran, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Sehingga ketika saya melihat data kemarin, begitu banyak pelajar yang turun dan ditangkap, itu kalau HP-nya semua dibuka, bunyinya akan sama. Kemudian lagi satu hal, ketika mereka bergerak, di rumah saja nggak punya duit. Bagaimana bisa sampai ke lokasi? Bagaimana untuk makan? Itu dengan mudah kita simpulkan, ya ada yang mendanai. Dana. Itu sederhana sekali, Pak. Cuman kalau dibahasakan lain jadi lain. Oke, baik, kita akan jeda sebentar, Pak Benny dan juga Bang Masinton. Kita akan coba menghubungi kembali Direktur Eksekutif Amnesty International, Bang Usman Hamid, dan juga semoga bisa memberikan sisi lain juga dari pembahasan ini. Tapi kita akan jeda sebentar, kami akan segera kembali dengan pembahasan ini usai jeda.